Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Sahabat yang beriman, kembali lagi di MEF Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang inilah dua sosok Al-Masih yang muncul di akhir zaman. Sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat dua sosok Al-Masih yang akan muncul di akhir zaman, yakni Nabi Isa alaihissalam dan juga Dajjal. Masih menjadi pertanyaan di kalangan awam, mengapa Dajjal juga dikenal dengan gelar Al-Masih. Al-Masih secara bahasa berarti menghapus atau pergi mengembara. Kemudian kata Al-Masih juga memiliki makna lain tergantung pada kalimat selanjutnya. Menurut tafsir Al-Munir, kata Al-Masih berarti keberkahan yang diberikan kepada Nabi atau orang yang meniadakan kesoliman. Nabi Isa alaihissalam memiliki gelar Al-Masih karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kekuasaan bumi yang sebelumnya hilang dikuasai Dajjal berdasar penafsiran dari kalangan Ahlul Bait atau Ahlul Kitab. Sahabat yang beriman dimanapun berada, istilah Al-Masih berasal dari bahasa Ibrani dan memiliki arti berkat. Ini tentu merujuk pada keberkahan yang diberikan kepada nabi-nabi atau individu yang meniadakan kesoliman dan memberikan petunjuk kepada manusia. Sesuai dengan pemahaman dalam tafsir Al-Munir karya Wahbah As-Suhali. Sahabat yang beriman, berikut ulasan dua sosok Al-Masih yang akan muncul di akhir zaman. Sosok Al-Masih yang muncul di akhir zaman yang pertama yaitu Nabi Isa alaihissalam. Istilah Al-Masih dalam Islam merujuk pada Nabi Isa dalam Al-Quran. Nama ini mengandung makna kedatangan seorang yang diurafi atau yang memiliki kedudukan istimewa. Dalam Islam, Nabi Isa dianggap sebagai salah satu nabi utama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diberikan gelar Al-Masih karena diyakini sebagai sosok yang diurapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ajaran dan membawa pesan kebenaran kepada umat manusia. Kemudian selanjutnya kata Al-Masih dikaitkan dengan kata Isa yang artinya orang yang benar. Demikian menurut Abu Haizam. Ibnu Sidah menyatakan bahwa kata itu dikaitkan dengan Isa karena sifat kejujurannya serta karena kebiasaannya berkeliling di bumi tanpa menetap, menyentuh dengan tangannya orang yang buta dan orang yang menderita kusta sehingga sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan Al-Arab 4197. Sahabat yang beriman, para ahli kitab telah memiliki pengetahuan tentang kedatangan Al-Masih dari kalangan mereka. Percaya bahwa Al-Masih akan mengembalikan kekuasaan yang telah hilang di bumi ini. Oleh karena itu, ketika Nabi Isa dilahirkan dan diberi gelar Al-Masih, mereka percaya bahwa dia adalah figur yang telah dijanjikan oleh para nabi sebelumnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, gelar Al-Masih diberikan kepada Isa
karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkatnya ke langit dan menyerupakan wajah seseorang dengan wajahnya. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi Isa dari orang-orang kafir, atau Al-Misbah Al-Munir fi Tashib Tafsir Ibnu Katsir 172. Adapun dalil yang menyebutkan Al-Masih adalah Nabi Isa alaihissalam sebagai berikut. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Quran Surat Ali Imran ayat 3 halaman 45. Sahabat yang beriman, selain itu, adapun kata Al-Masih yang dikaitkan pada Isa disebut dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, yakni pada surah Al-Imran ayat 45, An-Nisa ayat 157, 171 sampai 172, Al-Maidah ayat 17, ayat 72 dan 75, dan At-Taubah ayat 30. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Dajjal. Namun apabila Al-Masih dikaitkan dengan Dajjal, maka maknanya akan berbeda. Dalam beberapa riwayat memang terdapat sebutan Al-Masih untuk Dajjal seperti hadis di bawah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dalam sholatnya dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis yang disebutkan sebelumnya, konotasi Al-Masih yang terkait dengan Dajjal sebenarnya memiliki makna yang merujuk kepada sifat negatif. Ibnu Al-Atsir dalam tesisnya yang berjudul Dajjal dalam Al-Quran dan Hadis menjelaskan bahwa Dajjal disebut Al-Masih karena salah satu matanya terhapus. Jadi sahabat yang beriman, Al-Masih itu disebutkan dalam istilah Dajjal karena salah satu matanya itu terhapus atau matanya satu tidak berfungsi atau kelihatan tidak ada. Jadi bukan artian bahwasanya Al-Masih itu dia bersifat positif seperti Nabi Isa. Ya, sahabat yang beriman dimanapun berada, terdapat 330 hadis yang menyebutkan Dajjal yang diiringi kata Al-Masih atau fitnatih Masihi. Di antara beberapa hadis yang menjelaskan makna tersebut adalah yang dimana dari Aisyah radhiyallahu anhu atau diriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan dalam sholatnya dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kejahatan Al-Masih Dajjal tidak dapat masuk kota Madinah. Pada waktu itu ada 7 pintu masing-masing dijaga oleh 2 malaikat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari beberapa hadis termasuk 2 diantaranya serta beberapa hadis lain yang sejenis menegaskan bahwa pengaitan kata Al-Masih dengan Dajjal memiliki konotasi negatif. Ini mencerminkan makna yang berkaitan dengan fitnah atau keburukan lain yang terkait dengan Dajjal, seperti kepalsuan, kekacauan di akhir zaman atau fitnah lainnya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari bahaya Dajjal serta peristiwa buruk yang terjadi di masa akhir zaman. Sahabat yang beriman, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang senang menjelajahi segala penjuru dunia dengan bepergian kemana-mana. Keistimewaannya terletak pada kemampuan luar biasa untuk berpindah tempat dengan cepat seperti yang diuraikan dalam banyak hadis. Namun
Sahabat yang beriman, maksud sebenarnya dari kehadiran Dajjal adalah menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Tidak ada tempat yang terhindar dari dampak negatif kecuali Mekkah dan Madinah. Hal ini yang menjadi makna dari konsep Al-Masih yang tersemat pada Dajjal. Demikianlah ulasan mengenai dua sosok Al-Masih yang akan datang di akhir zaman, yakni Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan atau informasi ini dapat meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.